تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang telah lalu kita sudah masuk pada fasal yang ke-11 fi dzikril gharadi minal aqiqati wa hikamiha wa fawaidiha, yaitu mengenai tujuan disyariatkannya akikah, hikmah dibaliknya dan faedah-faedahnya. Dan telah disebutkan beberapa faedah, di antaranya faedah yang pertama adalah sebagai wujud ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kemarin sudah diterangkan bahwasanya akikah ini adalah tebusan bagi anak yang kedua adalah tebusan. Wa min fawaidiha, dan di antara fawaidnya annaha fidyatun yafdi biha al-mauludu kama fadallahu subhanahu wa ta'ala Ismail al-dhabi bil-kabsh. Di antara faedah dari akikah ini adalah sebagai pengganti, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ganti Nabi Ismail yang diperintahkan pertama kali untuk disembelih, kemudian diganti dengan kabsh, dengan domba. Kalau sebelumnya kan ini sebagai tebusan bagi bayi yang tergadaikan dengan akikahnya. Ketika diakikahi maka berarti telah ditebus. Maka di sini sebagai pengganti atau pembebas. Waqad kana ahlul jahiliyati yaf'alunaha wa yasummunaha aqiqatan. Dulu orang jahiliyah pun melakukan ini bukan sebagai budaya, tapi memang ini adalah syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka melakukannya dan menamakannya sebagai akikah, menamakannya sebagai akikah. Wa yulatikhuna ra'sa as-sabiyyi bidammiha, dan dulu orang jahiliyah setelah disembelih akikah tersebut, darahnya akan ditampung dan kemudian dilumurkan di rambut bayi tersebut. Fa aqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzabha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakhrir penyembelihannya, yaitu menyetujui adanya penyembelihannya karena itu syariatnya Nabi Ibrahim. Wa abtala ismal uquq wa labkha ra'si sabiyyi bidammiha. Kemudian beliau mengganti nama uquq tersebut dengan nama nasikah, nama nasikah. Kemudian mengganti apa yang dilakukan oleh mereka ketika melumurkan darah, nanti diganti dengan dilumurkan za'faran atau safran. Faqala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la uhibbul uquqa, aku tidak suka nama uquq. Sebenarnya Rasulullah tidak suka nama akikah, beliau lebih suka nama nasikah. Akan tetapi karena sudah menjadi urf, dan Rasulullah pun di kesempatan yang lain beliau menyebutkan akikah, sehingga penggantian ini bukan dari sisi pengharamannya, tetapi yang diganti adalah maksud yang tidak baik dari uquq. Karena uquq itu sama seperti kalimat yang sama digunakan untuk uququl walidain, durhaka kepada orang tua, sehingga diganti maksud yang jelek ini. Tapi ketika sudah uquq tersebut sudah terpahami itu maksudnya nasikah, penyembelihan, maka Rasulullah pun mentakhrirnya sehingga tidak mempermasalahkan pada penggunaan yang berikutnya. Sehingga sampai sekarang para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka
menyebutkannya itu bukan bab nasikah tapi bab aqiqah, tetap menyebutkannya dengan nama aqiqah. Ya, ketika maksud itu sudah terhilangkan, yaitu maksud persamaan dengan nama uququl walidain, durhaka sama orang tua. Wa qala ya la yumassu ra'suhu bidammin. Dan juga Rasulullah bersabda, ya tidak boleh rambut kepala bayi tersebut dilumuri darah, sebagaimana dilakukan oleh orang jahiliyah dulu. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna ma yudbahu 'anil mauludi innama yanbaghi an yakuna 'ala sabilin nusuk kal udhiyati wal hadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan apa yang disembelih ketika bayi itu lahir ini harus diniatkan sebagai penyembelihan ibadah, kurban, penyembelihan ibadah, sebagaimana penyembelihan udhiyah, idul adha, atau penyembelihan hadi, penyembelihan orang yang haji. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yansuka an waladihi falyaf'al. Barang siapa yang ingin menyembelih bagi anaknya, lakukanlah. Ya, faja'alaha 'ala sabilil udhiyah alladhi ja'alahu Allahu nusukan wa fida'an li Ismail alaihi salam wa qurbatan illahi azza wa jalla. Sehingga di dalam hadis tadi Rasulullah menjadikan sembelihan-sembelihan ini yang Allah jadikan itu sebagai ibadah, sebagai tebusan dan sebagai kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka faidah yang sangat penting sekali ya, bahkan dari semenjak awal pembahasan kitab ini kita membahas akikah terus untuk menandakan pentingnya akikah. Ya, pentingnya akikah harus kita jalankan. Bahkan telah lewat ya pembahasan sebagian ulama salaf berpendapat wajib akikah ini. Wa ghayra mustab'adin fi hikmatillahi wa syar'ihi wa qadarihi ay yakuna sababan li husni inbatil waladi wa dawami salamatihi wa tuli hayatihi. Ini satu faedah yang sangat penting lagi. Ya. Bukan sesuatu yang tidak mungkin. Pada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan syariat akikah, ketika Allah mentakdirkan anak itu lahir dari rahim istri kita, ayyakuna sababan li husni inbatil walad. Bisa jadi akikah tersebut adalah salah satu sebab bagusnya anak tersebut akan tumbuh dalam keadaan pertumbuhan yang baik secara jasmani dan rohani, fisiknya dan rohaniyahnya. Ini akikah. Karena dari semenjak kecil sudah diperhatikan syariat. Lahir 7 hari langsung dilaksanakan syariat, baik itu dinamai, disembelihkan, dicukur rambutnya, didoakan, ditahnik. Nah, maka itu menjadi sebab anak tersebut tumbuh dengan tumbuh yang baik, tumbuh di atas peribadahan kepada Allah, dan selain itu pula tumbuh dalam keadaan sehat. Kenapa? Karena disyariatkan pada hari ke-7 itu pula dicukur rambutnya. Karena disebut oleh Rasulullah, rambut yang keluar saat bayi itu lahir itu adalah adza, penyakit, kotoran yang harus dihilangkan. Tapi rambutnya bagus, jangan terpukau dengan kebagusan rambut pertama. Itu adalah disebutkan oleh Rasulullah adza. Adza itu penyakit dan kotoran. Cukur rambut habis ya. Setelah itu nanti ditimbang dengan perak. Setelah timbang dengan perak nanti disedekahkan seukuran daripada perak tersebut. Bisa bentuknya perak yang disedekahkan atau bisa bentuknya uang. Dan pada hari yang ke-7 pula dikhitan. Ya, dikhitan, ya, disunat. Maka ketika sudah dilaksanakan ya dalam keadaan kotorannya sudah dihilangkan dan juga sesuatu yang akan menahan najis juga dibersihkan, dihilangkan, dikhitan, maka itu anak tersebut akan tumbuh dalam keadaan sehat tanpa kotoran yang menempel pada rambutnya dan tanpa najis yang melekat pada ya tubuhnya. Ya, maka dia akan tumbuh dalam keadaan baik, pertumbuhan yang sehat jasmani dan rohani.
wa dawami salamatih, dan terus akan menjaga keselamatan dia dari penyakit dan keselamatan dari mara bahaya. Ini salah satu sebab. Wa tuli hayatih, dan menjadi sebab panjang umurnya. Kan enggak nyangka ya, rupanya dari akikah menjadi salah satu sebab. Nah, umur di dunia ataupun umur di akhirat, dari sisi di akhirat itu akan memberikan syafaat, akan hidup di kehidupan yang abadi di dalam surga. Wa hifdhihi min dharari syaitani, dan juga yang namanya akikah itu akan menjaga dari mara bahaya yang ditimpakan oleh syaitan. Hatta yakuna kullu udwin minha fida'a kulli udwin minhu, sampai setiap anggota tubuh dari kambing yang disembelih tersebut adalah sebagai pengganti, jaminan, bayaran bagi setiap anggota tubuh bayi tersebut. Walihada yustahabbu an yuqala 'alaiha ma yuqalu 'alal udhiyah. Ya, oleh karena itu disunnahkan untuk dikatakan atasnya seperti yang dikatakan atas udhiyah. Ya, atas udhiyah, atas penyembelihan kurban, yaitu bismillah Allahu akbar, hadali wali ahli, ya. Atau disebut namanya juga boleh. Dan juga disunahkan untuk kita makan darinya. Karena sebagian orang beranggapan kalau kita kurban terus kita nanti ngambil dagingnya, bahasanya itu akan keroak begitu ya. Tidak demikian. Justru sunnahnya faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah dari sembelihan yang kamu sembelih untuk kurban, untuk akikah. Setelah itu silahkan kamu bagikan kepada orang yang kamu sukai, baik itu orang kaya ataupun orang miskin. Ya, silahkan dikasihkan. Keluarga ataupun bukan keluarga, kasihkan semuanya. Ya. Qala Abu Talib, berkata Abu Talib, sa'altu Aba Abdillah, idza arada ar-rajulu an ya'uqa kaifa yaqul? Aku bertanya kepada Abu Abdillah Ahmad ibnu Hanbal, kalau seorang hendak akikah, dia harus mengatakan apa ketika menyembelih itu? Qala yaqul bismillah. Katakanlah bismillah, wa yadbahu ala niyyah, dia menyembelih dengan niat akikah tersebut, kama yudahhi bi niyyati, sebagaimana dia pun ketika Idul Kurban dia niat untuk berkurban. Yaqul hadza aqiqatu fulan ibni fulan. Bismillah, hadza aqiqatu fulan ibnu fulan. Ini adalah akikahnya fulan bin fulan. Walihada yaqul fiha Allahumma minka walaka. Ya Allah, ini darimu dan bagimu. Bismillah, ya, Allahu akbar. Kemudian hadhihi aqiqatu fulan ibnu fulan, ini akikahnya misalkan ya siap Abdullah bin Abdurrahman misalkan. Kemudian setelah itu Allahumma minka walaka, ya Allah, ini anugerahmu darimu dan bagimu, ikhlas hanya untukmu. Ya, subhanallah ya. Wa yustahabbu fiha ma yustahabbu fil udhiyah min as-sadaqah wa tafriqil lahm. Dan disunahkan sebagaimana yang disunahkan dalam pembagian hewan kurban, baik itu sedekah atau membagi dagingnya. Fadzabihatu 'anil walad fiha ma'na al-qurbani wasyukran wal fida was sadaqah. Maka penyembelihan ketika bayi itu lahir, makna di dalamnya yang pertama makna kedekatan kepada Allah, makna syukur kepada Allah, makna tebusan yang kita tebus karena bayi itu tergadaikan dengan akikahnya, kemudian sedekah, kemudian it'amil ta'am 'inda hawaditsi zururi wal 'idham. Kemudian yang kelima adalah kita memberikan makanan ketika kita mendapatkan kebahagiaan yang besar. Ini disyariatkan. Syukran lillah, sebagai wujud syukur kepada Allah. Bahasa sininya mungkin tasyakuran ya. Pasti tidak mengapa tasyakuran itu. Yang penting jangan tasyakuran setelah orang mati, tasyakuran ini salah. Ya, tasyakuran itu kita mendapatkan rizki, misalkan panen, ya, panen melimpah, atau orderannya banyak, atau bisa beli rumah, bisa beli kendaraan, silahkan tasyakuran. Ya, tasyakuran silahkan. Ya. Yang paling afdal menyembelih kambing. Bukan mecah telur di apa namanya?
di bannya motor, bukan setelur, ya. Telurnya mubadir kan. Walaupun 2000 itu mubadir. Karena mecahnya di mana? Di ban. Seharusnya sembelih kambing. Ini saya habis beli motor, alhamdulillah, sembelih kambing. Sembelih kambing bagi-bagi ke tetangga. Saya habis beli mobil ini, sembelih kambing. Apa? Wujud syukur kepada Allah, tasyakuran. Ini sesuatu yang tidak mengapa. Ya. Idharan li ni'matihi allati hiya ghayatul maqsudi minan nikah. Ya, akikah ini adalah ketika kita akikah ini untuk menunjukkan nikmat Allah. Di mana anak ini adalah tujuan utama kita nikah. Walaupun banyak orang sekarang tujuan nikahnya macam-macam. Ya, ada yang saya sih nggak mau punya anak dulu. Kan ada tuh orang-orang nikah kayak gitu. Aneh makanya. Karena tujuan maksud daripada nikah adalah kasratun nasl, untuk memperbanyak keturunan. Nah ini kebalik nikah. Sebentar dululah, jangan hamil dulu. Nanti begini dan begitu dengan berbagai macam alasan. Ini salah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tazawwajul walud al-walud, nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang mencintai kalian dan al-walud yang mau punya banyak anak. Sampai ketika ada sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ya aradtu an atazawwaj nisa, ya, aku ingin menikahi seorang wanita. Dalam riwayat lain, ya, ini khatabtu mura'atan, aku ingin mengkhitbah, melamar seorang wanita. Wanita tersebut dzata jamalin wa mansibin, dia wanita yang sangat cantik, wanita yang sangat bangsawan, dzata mal, punya banyak harta. Walakin lam tulid, dia tidak mau melahirkan. Kan ada ya, mungkin karena untuk menjaga tubuh ini itu dan seterusnya, kaya, bangsawan, cantik, banyak harta, nikah tapi nggak mau punya anak. Rasulullah, jangan nikahi wanita seperti itu. Sahabat ini, aduh, nggak bosan lagi, besok tanya lagi. Ya, karena wanita cantik, bangsawan, hartanya banyak, jarang didapetin. Cuma kelemahannya satu. Kan dari 4 tujuan itu dapat 3 kan? Hartanya, kecantikannya, keturunannya, dapat nih bagus, luar biasa. Cuma 1, nggak mau punya anak. Maka hari kedua sahabat ini datang, Rasulullah mengatakan, "La, jangan nikahi wanita seperti itu." Hari ketiga datang lagi. Sampai Rasulullah akhirnya mengatakan, "Tazawwajul al-walud, nikahilah oleh kalian wanita yang mencintai kalian dan al-walud yang mau punya banyak anak. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah." Karena aku akan bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Kita akan membanggakan Rasul sallallahu alaihi wasallam jika kita banyak anak. Sehingga hukum asal tahdidun nasl haramun. Hukum asal membatasi keturunan itu haram. Dengan alat apapun, dengan alasan apapun haram. Secara asalnya. Baru setelah ya ada perincian, perincian barangkali ada mudarat, ada penyakit berbahaya yang akhirnya dia harus mengangkat rahimnya, mungkin ada kanker ganas di rahimnya, tidak bisa dioperasi kecuali diambil rahimnya. Ya sudah, qadarullah. Silakan, ya, tapi jangan berharap seperti itu. Adapun kalau alasan ya ini untuk supaya inilah ekonominya mapan dulu. Ya kapan mapannya? Siapa yang menjamin mapan? Banyak anak banyak rezeki. Ya, banyak anak banyak rezeki. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, minimalnya akan terjatuh pada hukum makruh yang namanya tahdidun nasl, itu membatasi keturunan. Apapun alasannya. Kadang alasannya supaya hak anak itu terpenuhi 2 tahun susui. Ya, apakah kalau punya anak lagi nggak bisa menyusui anak? Ya, saya pernah punya anak ini sundulin ya. Jadi masih menusuk, kemudian
hamil lagi. Ya alhamdulillah bisa lanjut. Yang baru lahir juga nusu, yang baru 1 tahun juga nusu juga, ASI. Ya alhamdulillah yang seperti itu ya. Sehingga ikhwan fillah nasakumullah, khususnya wanita ya, kalian itu ikhwan fillah nasakumullah, wanita, amalan yang paling tinggi dari seorang wanita itu adalah mengandung, melahirkan, menyusui. Amalan yang paling tinggi setelah salat dan taat kepada suami. Amalan yang paling tinggi kalian adalah yaitu melahirkan, mengandung, melahirkan, menyusui. Sampai dikatakan di dalam Al-Quran yang namanya hamil dan melahirkan itu wahnan ala wahnin. Kesusahan di atas kesusahan, perjuangan di atas perjuangan. Yaitu antara hidup dan mati. Sehingga di dalam hadis riwayat Ahmad Rasulullah bersabda, "Wal mar'atu qatalatha waladuha wa hiya syahidah." Seorang wanita yang dia meninggal dunia dengan sebab melahirkan anaknya, dia syahid. Seperti seorang laki-laki yang berjuang di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya. Itu seorang wanita. Sehingga apa yang Anda takutkan? Ya, mengandung itu juga pahala, 9 bulan Anda akan mendapatkan pahala di setiap sakit yang Anda rasakan. Jangankan mengandung, yang namanya mengandung dan melahirkan itu kan dikatakan Rasulullah apa? Dikatakan Allah apa? Wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin. Sakit di atas sakit, susah di atas susah. Ini kafarah. Sedangkan seorang mukmin yang tertusuk duri saja, duri ini tertusuk dikit saja, itu akan menjadi kafarah minimalnya, akan menjadi penghapus dosa. Ini kita ketusuk duri kecil. Adapun yang namanya mengandung dan melahirkan itu sesuatu yang sangat besar sakitnya, sehingga pahalanya pun sangat besar, menghapus dosa, meninggikan derajat, dan akan mendapatkan pahala tanpa hitungan jika kalian itu ihtisab, sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengandungnya pahala besar yang laki-laki enggak bisa dapat pahala seperti pahala orang mengandung, enggak bisa. Karena laki-laki tidak bisa mengandung. Ketika melahirkan antara hidup dan mati, ini pun akan mendapatkan penghapusan dosa, ketinggian derajat. Ya, dan juga namanya pahala yang tiada tara, yang laki-laki nggak bisa. Menyusui 2 tahun juga sama, disebutkan dalam Al-Quran. Ya, hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, di mana mengandung dan menyusuinya minimal itu 30 bulan. Sangat lama sekali, ya, 30 bulan. Yaitu mengandung itu minimal 6 bulan ditambah 2 tahun 24 bulan menyusui. Disebutkan dalam Al-Quran. Nah, 3 keutamaan ini tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Oleh karena itu orang yang pertama kali harus kita hormati kata Rasulullah siapa? Ummuka. 3 kali. Summa abuk. Kemudian baru bapakmu. Kenapa? Bapak itu gak bisa mengandung, gak bisa melahirkan, gak bisa menyusui. Sehingga keutamaan seorang ibu itu lebih tinggi, harus kita muliakan. Dalam masalah pelayanan, dalam masalah ta'zim, dalam masalah memberi, diutamakan ibu. Walaupun dalam masalah hak nasab dan hak kepatuhan itu kepada bapak. Tapi hak dalam memberi, hak dalam memperhatikan, hak memuliakan, itu dikedepankan ibu. Karena 3 kali lebih tinggi derajatnya dari seorang ayah. Karena telah melakukan ibadah 30 bulan minimalnya. Melahirkan, mengandung, melahirkan dan menyusui. Maka keutamanya sangat besar. Maka jangan sia-siakan umur Anda, menyia-nyiakan, tidak mau untuk ibadah ini. Jika Anda perempuan tidak mau, maka menyia-nyiakan pahala yang besar ini.
pahala yang hanya dimiliki oleh kaum wanita. Hanya dimiliki oleh kaum wanita, nggak bisa dimiliki oleh kaum laki-laki. Kita paling hanya menafkahi tok, ya, nafkahi, memperhatikan dan seterusnya. Nggak bisa untuk mengandung, melahirkan dan menyusui. Maka jangan sampai Anda menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang melimpah ruah, ya, yang tiada tara ini, yaitu mengandung, melahirkan dan menyusui. Ya. Kemudian faida syuri'a al-it'amu lin-nikah alladhi hiya wasilatun ila khuruji hadhihi nasamah fala ayushra'a 'inda al-ghayati al-matlubati awla wa ahra. Jika menikah, dalam menikah itu ada walimah, ini wajib walimah ini. Memberikan makan saat menikah yaitu walimah, itu wajib. Di mana nikah itu adalah wasilah untuk menghasilkan anak, maka tentunya ketika tujuan ini tercapai mendapatkan anak, maka lebih berhak lagi untuk kita sembelihkan domba tersebut. Ya. Rasulullah saat ada orang yang mau menikah, Rasulullah mengatakan ulim walau bisyad, walimahlah walaupun dengan menyembelih 1 ekor kambing. Orang Arab minimalnya itu. Ya. Maka kalau menikahnya saja sudah diperintahkan, apalagi ya yang namanya punya anak. Maka ini harus diperhatikan ya. Jangan kita tunda-tunda kebaikan yang luar biasa ini. Ya, kita bisa beli motor, kita bisa beli mobil, tapi anehnya nggak bisa beli kambing untuk akikah anak kita. Kan aneh. Ya, kadang aneh memang. Wa syuri'a bi wasfi adh-dhabhi al-mutadhammin lima dzakarnahu min al-hikami. Dan disyariatkan ya dengan disifati penyembelihan yang mengandung di dalamnya hikmah-hikmah yang sangat banyak tadi, fala ahsana wala ahla fil qulubi min misli hadhihi syari'ati fil maulud, sehingga tidak ada yang lebih bagus dan lebih manis dalam hati dibandingkan syariat yang mulia ini ketika dilahirkan anak bagi kita. Jadi hati kita itu isinya apa? Ya, isinya apa? Ketika kita memang syukur memiliki anak, bukti syukur tersebut pertama kali adalah dengan mengakikoinya. Mengakikoinya. Ya. Terkadang orang lebih mengutamakan budaya, adat istiadat, tapi akikohnya disingkirkan. Ya. Pernah ada yang bertanya, kenapa dalam kita hamil, misalkan istri hamil, nggak ada syariat? Ini pertanyaan yang pertama, yang masalah syariat terserah Allah lah ya. Mau ada syariat atau tidak itu terserah Allah. Dan Allah menghendaki tidak ada ritual acara-acara saat kehamilan. Baru setelah lahir baru ada acara. Nah, dan hikmahnya banyak, ya, hikmahnya banyak sekali. Salah satunya adalah ya, bagi orang yang kadang terbatas ekonominya, jika dia melaksanakan ritual-ritual pada bulan-bulan tertentu saat usia kehamilan, biasanya dan banyak ketika sudah lahir lupa dengan syariat Islam yang mulia ini, akikah. Ya. Wa ala nahwi hadza jarat sunnatul walaim fil manakih wa ghairiha. Oleh karena itu, ya, disyariatkan pula walimah mengundang makan pada menikah dan yang lainnya. Tapi nanti namanya beda-beda ya. Kalau walimah itu makanan yang dihidangkan untuk ya acara pernikahan. Jadi mengundang orang untuk makan karena acara pernikahan, namanya walimah, itu makanannya namanya walimah. Fa innaha idharun lil farh was sururi bi iqamati syara'i'il islami wa khuruji nasamatin muslimatin yukathiru bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umama yaumil qiyamah. Dikarenakan itu adalah menunjukkan dan menampakkan kebahagiaan, ya, kesenangan karena telah menjalankan syariat Islam, karena telah keluar satu keturunan Islam yang dengannya akan memperbanyak umat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat.
ta'abbudan lillah, yang kita laksanakan dalam rangka beribadah kepada Allah, wa yurahimu aduwah, dan untuk menakut-nakuti musuh Allah. Ingat ini. Perhatikan. Banyaknya jumlah kaum muslimin, banyaknya anak muda kaum muslimin, ini akan membuat takut musuh-musuh Islam. Maka kebalikannya, ketika jumlah pemuda kita sedikit, itu akan membuat senang musuh-musuh Islam. Dan ketika orang musuh-musuh Islam itu maksudnya selain Islam. Dikatakan musuh karena berlawanan. Tidak semua musuh itu harus berperang, tetapi sesuatu yang berlawanan ini namanya musuh. Ya. Seorang berlomba, 1, 2. Maka yang satu musuhnya 2, yang kedua musuhnya yang 1. Karena apa? Sedang berkompetisi. Karena berlawanan. Sesuatu yang berlawanan namanya musuh. Adu. Ya. Walaupun ya jangan langsung diartikan berperang, bukan begitu. Ya. Semua yang selain Islam musuh Islam. Dari sisi akidah, ya, dari sisi syariat, ya, yaitu lawan daripada Islam. Mereka akan sangat senang kalau generasi kita nggak ada, dan mereka sangat takut ketika generasi muda kita sangat banyak. Ya, falamma aqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haqiqata fil Islam, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan akikah pada Islam, wa akadda amraha, dan menekankan perintah ini, wa akhbara anna al-hulama murtahan, dan bahwasanya anak yang dilahirkan itu tergadaikan biha dengannya, nahahum ayaj'alu ala ra'si as-sabi min ad-dami syai'an, dan Rasulullah pun melarang jangan melumurkan darah tersebut ke rambut kepala bayi. Wasanna lahum ayaj'alu alaihi syai'an min az-za'faran, dan disunahkan untuk menjadikan atasnya sesuatu dari za'faran, safran. Li'annahum fil jahiliyah innama kanu yulattikhuna ra'sal mauludi bidamil aqiqah tabarrukan bih. Karena mereka orang-orang jahiliyah ketika melumurkan darah tersebut ke kepala bayi, ini tabarruk, ngalap berkah dari mana? Dari darah. Enggak boleh. Darah yang terpancar itu dari hewan yang disembelih itu haram. Ya. Maka enggak bisa bertabaruk dengan sesuatu yang haram. Ya, enggak bisa bertabaruk dengan sesuatu yang haram. Tabaruk itu artinya ngalap berkah atau mengharapkan kebaikan. Ingat, yang namanya berkah itu pada yang halal. Berkah itu pada yang halal, yang diperbolehkan. Antum minum air putih, ini barakah. Ketika dibaca apa? Ketika ini air putih halal dan baca bismillah, ini barakah. Barakah. Halal didapatkan dengan cara yang halal, diminum dengan cara yang halal. Barakah. Jadi pengen barakah? Banyak sekali. Air hujan, barakah. Semua yang halal diperoleh dengan cara yang halal, digunakan dengan halal, maka itu barakah, kebaikan. Ya. Kemudian di sini, fa inna dama dzabiha kana mubarakan indahum, karena darah sembelihan menurut orang jahiliyah ini berkah. Hatta kanu yulattikhuna minhu alihatahum ta'ziman laha wa ikraman, sampai-sampai mereka itu melumurkan patung-patung mereka dengan darah, karena menganggap darah itu berkah, barakah. Wa umiru bitarki dzalik, maka kaum muslimin diperintahkan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah ini. Walil maulud lima fihi min at-tashabbuhi bil musyrikin. Yang pertama, karena itu nanti mirip dengan perbuatan orang musyrik, harus ditinggalkan. Wa uwidhu anhu bima huwa anfa' lil abawain walil maulud walil masakin, dan kemudian diganti dengan syariat yang bermanfaat bagi orang tua dan bagi bayi dan bagi orang miskin. Wa huwa halqu ra'si tifli wa tasadduq bi zinati syi'rihi dhahaban aw fiddatan, yaitu menggundul rambut bayi karena itu adalah penyakit,
kemudian bersedekah dengan senilai timbangan dari rambut tersebut dengan emas atau perak. Tapi riwayat yang lebih sahih itu perak. Yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani itu perak, bukan emas. Wasana lahum ayyulatikhur ra'sa biz'afaran at-tib ar-raihah al-hasan al-laun. Dan disunnahkan untuk melumuri rambut bayi tersebut atau yang sudah digundul tadi dengan za'faran, dengan minyak za'faran. Bisa safronnya campur air, misalkan safron tuh ya, safron yang kemerah-merahan itu, masukkan ke air, nanti airnya berubah menjadi kemerah-merahan za'faran, itu dilumurkan. Atau minyak za'faran. Ya, minyaknya asli, jangan yang minyak apa namanya? Pabrikan, minyak pabrikan itu minyak sintetis. Jangan. Tapi minyak yang asli, yang za'farannya. Ya memang agak mahalan dikit nah, tapi ya itu sunnahnya. Ya paling enggak terlalu mahal juga sih kalau kita ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 50.000 juga dapat. Ya 1 mili 2 mili dapat lah ya. Nah, tapi sunnah dicari za'faran. Kalau yang untuk campurkan ke air biasanya masih wujudnya za'farannya. Jadi bunga kayak semacam apa? Putik atau benang sarinya bunga itu. Merah-merah ya, masukkan di air nanti airnya berubah jadi merah. Tapi di sini dengan minyak wangi, yaitu minyak wangi za'faran yang harum baunya, al-hasan laun yang warnanya bagus. Badalan 'an damil khabithir raihah, sebagai pengganti dari darah yang busuk baunya, najs al-ain yang najis zatnya. Az-za'faran min atyatib tid wa al-fatihi wa ahsanihi launan. Dan za'faran adalah minyak wangi yang paling wangi, yang paling lembut dan paling bagus warnanya. Jadi Rasulullah itu senang dengan minyak wangi. Hubbiba ilayya minad dunya isnain. Dibuat cinta kepadaku dari dunia ini 2 yang beliau paling cintai, yaitu at-tib wan nisa. Minyak wangi dan wanita. Wanita jelas beliau punya istri banyak. Minyak wangi beliau paling suka misik. Itu misik kijang. Ya, dari kelenjar yang tumbuh di tubuh kijang nanti diproses itu akan menjadi minyak wangi yang sangat wangi khas kijang. Ini kijang-kijang tertentu di wilayah India, ya, Siberia dan sekitar itu. Khusus itu. Dan baunya sangat nikmat sekali. Semakin tua semakin enak. Kemudian Rasulullah juga senang dengan ya apa namanya ud, dengan bau-bau kayu, ud. Ya. Beliau sering membakar ud tersebut, kemudian pakaiannya ditutupkan di situ supaya pakaiannya dan bajunya itu bau ud. Jadi kalau ud itu dibakar kayak kemenyan itu ya, kemudian kita habis mandi supaya kena asap ini tubuh kita. Nah bajunya juga sama. Nanti baunya semerbak gaharu. Dan gaharu kan mahal ya. Nah itu senangan. Memang senangannya Rasulullah mahal-mahal. Yang kualitas-kualitas. Bukan mewah-mewah, bukan mewah ya. Tapi yang kualitas memang begitu. Kadang kan kalau sekarang sebenarnya barang itu nggak mahal, tapi karena brandingnya kuat jadi harganya mahal. Bukan begitu. Bukan hanya sekedar mewah-mewahan, tapi memang nilainya itu memang mahal. Seperti misik yang nanti tanahnya surga itu wanginya wangi misik. Kemudian ud, ya, ember yang dari minyak apa namanya muntahan paus, ya, nanti diproses jadi minyak wangi yang sangat manis, sangat lembut, baunya sangat enak. Dan yang keempat tadi adalah za'faran atau safran orang sekarang ngomong ya. Ini warnanya merah. Warnanya merah ya. Ini namanya za'faran, minyak wangi za'faran. Minyak wangi yang paling wangi, paling lembut dan paling bagus. Baunya sangat semerbak, sangat enak. Ya. Wa kana halqu ra'sihi imatatal adza anhu. Dan menggundul rambut itu adalah menghilangkan penyakit. Wa izalata sya'ri dha'if. Dan menghilangkan juga rambut-rambut lemah, rambut-rambut yang biasanya kalau bayi itu tumbuh rambut, nanti rambut itu akan lepas sendiri. Yaitu disyariatkan untuk dihilangkan dulu. Ya.
liyukhlifahu sya'ran aqwa wa amkanu min. Dengan digundul tadi habis, itu akan Allah gantikan, akan tumbuh rambut yang lebih kuat, lebih kokoh. Ya, lebih kuat dan lebih kokoh. Wa anfa'u lira's, dan lebih bermanfaat bagi rambut, bagi kepala, bagi rambut tersebut. Wa ma fihi min at-takhfifi 'anis sabi, dan juga untuk meringankan beban bayi. Karena itu kotoran, kalau menempel di kepala itu pusing rambut ini, awasi bayi itu. Karena ini penyakit, kotoran, harus dihilangkan dulu. Ya, wa fathi masamir ra's liyukhrijal al-bikharu minha biyusrin wa suhulah, dan juga membuka celah-celah atau pori-pori di dalam kepala ini untuk mengeluarkan perkara-perkara atau zat-zat yang tidak baik dari kepala ini. Biar keluar dulu. Ya, biar keluar dulu ini kotoran-kotoran di kepala. Fa fi dzalika taqwiyatu basarih wa syammihi wa sam'ihi. Dan itu akan sangat berpengaruh untuk menguatkan pandangan, akan menguatkan indera perasa dan penciuman, dan juga akan menguatkan indera pendengaran. Itu pengaruh rupanya ya, sangat pengaruh. Ya, ini ikhwana fillah azakumullah, dua faedah atau beberapa faedah yang sangat bermanfaat sekali, dan hendaknya diikuti yang sesuai sunnah. Diikuti yang sesuai sunnah. Ya, demikian. Silahkan kalau ada pertanyaan. Fadhil, barakallahu fikum. Pertanyaan, Pak? Biar enggak ngantuk, Pak. Biasanya ada pertanyaan. Bagaimana hukum menindik telinga bayi? Labas, nggak apa-apa ya. Kalau itu perempuan dan itu lumrah, yang urfinya demikian, karena sahabiyat pun mereka demikian, maka tidak mengapa. Ya, yang nggak boleh itu laki-laki, karena nggak ada urfnya dia memakai ini apa namanya, anting, ya, bukan urfnya. Dan walaupun ditindik itu jangan besar-besar, karena ada celaan hadis tentang masalah orang yang menindik telinga, tapi ukurannya besar. Ya. Dan secara ayatnya juga itu termasuk ajakan syaitan untuk fala yughayyiruna khalqallah. Ajakan syaitan untuk merubah-rubah ciptaan Allah. Ya, merubah-rubah ciptaan Allah. Ini tidak boleh. Ya. Sebelumnya kan disebutkan fala yubattikunna adanal an'am. Kebiasaan orang jahiliyah itu melukai, melobangi telinga-telinga daripada binatang ternak mereka. Ya. Dilobangi atau dilukai ya, untuk supaya menandai ini ternaknya kita misalkan. Itu tidak boleh. Demikian pula secara asal, hukum asal daripada telinga-telinga manusia. Tidak boleh dilukai, ditambahi atau dikurangi, kecuali yang memang Rasulullah dan para sahabat itu memang membiarkannya pada zaman beliau, yaitu apa? Yaitu tindik bagi wanita atau anting pada wanita, tidak masalah, tidak mengapa. Dengan lubang yang wajar ya, lubangnya sampai ke atas muter sini enggak wajar, itu jangan. Kan ada ya sampai muter, atau apalagi di hidung, ini jangan. Ada tindik hidung, jangan. Itu merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Atau ada lagi yang nindik apa? Mulut. Nauzubillah min dzalik. Neko-neko lah sekarang ya. Apabila sedang haid, bolehkah mentasmih hafalan anak? Dan kalau sedang haid, bolehkah saya menambah hafalan Al-Quran dan murajaah? Perlu diketahui, masalah haid hukumnya ada dua perkara. Yang pertama, memegang mushaf.
Ya, yang kedua membaca Al-Qur'an. Banyak ulama yang mengharamkan wanita yang haid untuk membaca Al-Qur'an dan mengusap Al-Qur'an atau memegang Al-Qur'an. Berdalilkan dalam ayat la yamassuhu ilal mutahharun dan juga dalam hadis la yamassuhu illa tahir. Berdalilkan dengan itu. Banyak mazhab yang demikian, diantaranya mazhab Syafi'iyah dan yang lainnya. Ya. Kemudian ulama yang lainnya ada yang berpendapat tidak demikian, artinya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Dan ini sebenarnya minoritas. Cuma baik yang berpendapat pertama atau kedua, para ulama ketika berbicara tentang para penuntut ilmu atau pengajar ilmu itu ada rukhsah bagi mereka. Karena kalau dia misalkan nifas 40 hari, maka dia nggak baca Quran sama sekali, nggak murojaah sama sekali, bisa mudarat pada hafalan dia. Ya. Maka saya sendiri lebih berpendapat tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ya, untuk keperluan ini. Untuk keperluan misalkan seorang ustazah, otomatis dia perempuan setiap bulan ada haidnya 7 hari. Kalau anak antum ditinggal dalam 1 bulan 7 hari libur, ustazahnya libur, kenapa lagi haid? Kadang bisa 7 hari, kadang bisa 14 hari sih gimana. Nah, ini akan mudarat pada anak-anak kita. Ya. Dan ini tidak diterpikirkan kalau bukan penghafal Quran atau pendidik atau ustazah. Tapi ini akan sangat terpikirkan jika itu adalah seorang ustazah. Sehingga para ulama walaupun yang mengharamkan sekalipun, tapi ketika keperluannya untuk mentasmi, menjaga hafalan, maka tidak mengapa insyaallah taala. Ada yang memperinci lagi, jangan memegang mushafnya, jadi dilihat saja mushafnya. Ada yang seperti itu. Bolehkah menambah hafalan? Boleh. Insyaallah tidak mengapa. Ya. Ini pendapat yang kuat. Karena dalil yang dipakai la yamassuhu ilal mutahharun. Mutahharun kalau lihat tafsirnya itu malaikatul muqarrabun, mutahharun. Ya, tidaklah yang memegang mushaf di sana. Ya, mushaf induk di langit itu adalah mutahharun, yang disucikan, yaitu malaikat yang disucikan. Kemudian di dalam surat Rasulullah SAW kepada Amr bin Hisam, la yamassuhu illa tahir, tidaklah memegang Quran kecuali yang suci. Para ulama ada 2 pendapat. Suci di sini maksudnya muslim. Ada berpendapat suci di sini ya suci dari hadas. Kalau suci dari hadas berarti otomatis orang yang belum wudu atau orang yang apalagi haid, nifas, junub itu nggak boleh memegangnya. Ya, nggak boleh memegangnya. Makanya tadi banyak ulama yang mengharamkan untuk memegang mushaf ketika haid, junub, nifas. Ya, berdalilkan dengan hadis itu. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullah memandang lafaz itu lafaz yang masih mutlak. Lafaz mutlak itu la yu'mal hatta yubayyan, tidak bisa diamalkan dengan kemutlakannya sampai terjelaskan. Dan rupanya terjelaskan yang lebih cocok dengan tahir di sini adalah seorang muslim. Karena ada larangan ya membawa mushaf ke negeri kafir. Supaya orang kafir tidak memegangnya dan menghinakannya. Maka karena surat ini ditujukan kepada sahabat yang sedang di negeri banyak orang kafir, maka dikatakanlah la yamassuhu illa tahir. Jangan yang memegang mushaf ini kecuali yang suci, yaitu muslim. Suci akidahnya. Kalau masalah disunahkan berwudu, ya jelas para ulama tidak ada perbedaan pendapat masalah ini. Ya. Ini dalam masalah memegang mushaf karena lebih condong ahsan memang wudu, ya, dan memang wanita haid lebih baik tidak memegang kecuali dengan
dengan tadi tujuan-tujuan yang memang darurat. Daruri ini seperti tadi mentasmi, menjaga hafalan dan seterusnya. Adapun membaca, pendapat yang kuat itu adalah tidak mengapa, tidak masalah, karena dalil yang dipakai tidak ada yang menunjukkan haramnya membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW ketika Aisyah haid, beliau membaca di pangkuan Aisyah, beliau mendengar, beliau mengikuti. Ya. Dan ketika dilarang, mudaratnya nanti sangat besar sekali bagi orang-orang yang menghafal Quran. Jadi yang lebih rajin insyaallah dibedakan antara memegang mushaf dengan membacanya. Ya, kalau membacanya sangat lebih kuat untuk dia tidak mengapa membacanya. Tapi kalau mushaf lebih afdal bagi wanita haid, nifas atau seorang yang junub itu tidak memegangnya sebagai bentuk pemuliaan terhadap mushaf tadi. Adapun kalau membaca lebih kuat insyaallah tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Adapun Rasulullah SAW ketika diucapkan salam beliau tidak jawab karena beliau tidak berwudu, ulama sepakat itu mimbabil aula, yaitu afdalnya seorang itu tidak menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Begitu. Ini afdalnya. Paham ya? Demikian. Kemudian mengolesi za'faran di kepala bayi setelah dicukur setelah dicukur ya, setelah cukur habis setelah itu dilumuri za'faran. Ingat za'farannya yang za'faran yang asli. Kalau za'faran yang maksudnya buatan pabrik bukan dari yang asli itu, khawatirnya biasanya kalau pabrik itu agak panas. Nanti malah justru memudaratkan kulit kepala. Tapi kalau minyak wangi yang asli walaupun hangat kadang terasa hangat itu tidak memudaratkan kulit. Ya. Jadi misik itu agak sedikit misik kijang ya agak sedikit hangat kalau dikena kulit. Tapi tidak memudaratkan karena itu alami. Ya, itu alami. Kalau dulu kita belum tahu, waktu akikah dulu enggak dilumuri safron, tidak ditimbang rambutnya, bagaimana? Ya bagaimana? Sudah kelewat. Ya, sudah kelewat. Kalau mau sedekah ya gundul lagi aja, enggak apa-apa. Ya. Sedekah saja, kalau masalah sedekah itu kira-kira saja. Ya. Memang masalah ini sudah kita bahas ya kemarin, apakah kalau sudah terlewat itu gugur syariatnya, apakah tidak? Kemarin kan sudah kita bahas tuh, ya, yang masalah akikohnya gugur atau tidak. Yang rajih kan tidak gugur, karena itu beban itu akan menjadi hutang. Sehingga kalau misalkan mau mensedekahkan rambutnya, ya dikira-kira saja rambut bayi berapa gram, 10 gram misalkan atau berapa. Ya. Tapi kalau yang namanya safron, pelumuran minyak itu karena terikat dengan waktu, yaitu terikat dengan waktu saat digundul rambut pertama, padahal rambut setelah itu kan sudah tumbuh lagi digundul dan seterusnya, maka ini sudah berbeda. Tapi kalau masalah sedekah itu karena tidak terikat dengan waktu, terikatnya itu dengan apa? Dengan yang disedekahkan tadi, rambut pertamanya. Maka silahkan disedekahkan untuk masakin. Ya, tidak mengapa. Nah, ini pentingnya. Saya pernah dengar salah satu ustaz, ini ada pertanyaan, katanya tidak disyariatkan untuk bersedekah dan menimbang. Ya, memang ada yang berpendapat hadis tersebut dhaif ya. Ada ulama yang berpendapat hadis tentang bukan mencukur, kalau mencukur sahih, tapi menimbang rambutnya kemudian disedekahkan. Memang ada yang mendhaifkan, ada sebagian ulama yang mendhaifkan. Tapi yang kuat insyaallah hadisnya hasan. Ya, sebagaimana Ibnul Qayyim di sini membahas dan juga
disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala tentang ini. Jadi insyaallah itu disyariatkan. Ya. Bagaimana hukum mandi apa itu namanya? Mandi kembang untuk ibu hamil. Namanya apa itu? Mandi kembang. Ada ya mandi kembang ibu hamil? Apa ada ya? Ada. Mungkin ada ya namanya ditanya. Karena kita harus menjawab sesuatu yang sudah terjadi, bukan sesuatu yang seandainya. Mitoni. Disiram memang dimandikan ya. Nah ini budaya, yang namanya budaya. Kalau itu dianggap sebagai syariat, ya ini perkara yang baru, ya, karena dianggap menjadi wajib syariat, jadi perkara menjadi bid'ah. Jadi yang namanya budaya itu secara asal itu boleh-boleh saja. Ketika dijalankan secara boleh-boleh saja. Tapi ketika sudah dianggap afdol, akan berpengaruh pada anak ini dan seterusnya, nah itu sudah masalah agama. Ya, sehingga kalau sudah bicaranya ranahnya seperti itu, ya kita ya tinggalkan budaya-budaya seperti itu. Apalagi sudah ada akikah. Apakah Nabi Muhammad SAW menyukai kucing dan kucingnya diberi nama yang Islami? Nama Islami. Kalau masalah beliau menyukai kucing, memang ada hadis tentang masalah kucing ya. Tapi kalau beliau punya kucing, wallahu taala alam ya. Kalau hadisnya ada yang sahih, anak belum dapat. Tapi kalau sahabat senang kucing banyak ya. Seperti sahabat Abu Hurairah, sampai beliau dinamakan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Hurairah itu kucing. Jadi bapaknya kucing. Ya, bapaknya kucing. Ya. Dan Rasulullah pernah bersabda tentang hirrah dan kucing itu fa innama minat tawafina 'alaikum wat-tawafat. Ya. Mereka termasuk seperti pembantu-pembantu yang keluar masuk rumah. Sehingga kata ulama salaf, kucing itu yang namanya kid adalah zinatul buyut, perhiasan rumah. Ya, memang Allah ciptakan untuk menghilangkan yang namanya tikus-tikus yang merupakan sumber dari penyakit dan utusan syaitan. Tikus itu kan utusan setan. Ya, untuk menyebar penyakit. Ya, Allah ciptakan kucing memang untuk memburu tikus. Kalau Nabi Muhammad SAW punya peliharaan, setahu anak itu kuda dan keledai dan onta. Beliau itu punya kuda, anak lupa nama-namanya, tapi kudanya dikasih nama memang ada. Kuda, keledai dan onta. Seingat anak. Tapi kalau kucing anak belum tahu. Tapi kalau sahabat yang ada beberapa sahabat yang digelari karena senang terhadap hewan. Abu Hurairah dinamakan bapaknya kucing Abu Hurairah karena senang kucing. Abu Dzar Al-Ghifari beliau disebuti bapaknya semut. Kenapa? Karena beliau senang dengan semut. Jadi kalau beliau makan, itu pasti makanannya dicuil, kemudian cari semut untuk dikasihkan ke semut. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Senang semut, jadi kalau makan apa gitu cari semut supaya untuk makan semut. Kemudian ada sahabat Tufail, ya, adiknya Anas, dan juga senang dengan burung. Ya, pernah ya Tufail, ma fa'ala Nuhair. Bagaimana Nuhair? Nuhair itu burung yang dinamakan Nuhair. Burung yang biasa untuk main anak-anak itu, kalau itu namanya dinamai Nuhair. Ya, ini boleh menamakan hewan, tapi jangan nama-nama mulia ya. Jangan nama-nama mulia, misalkan hewan mohon maaf dinamakan Abdullah, dinamakan Muhammad, jangan. Ini bukan tempatnya. Tapi nama-nama yang lucu-lucu ya. Tapi bukan nama-nama yang mulia-mulia. Ada hewan dinamakan nama Islami, dinamakan nama sahabat. Enggak boleh. Ini pelecehan justru. Kasih nama-nama yang lucu-lucu lah. Si gemes, si gembil atau si apalah kayak gitu, boleh, silakan ya.
Ya. Yang penting silahkan pelihara kucing, yang penting jangan dijual belikan. Nah, Rasulullah SAW anis sinnaur. Rasulullah melarang jual beli kucing. Ingat ini, Rasul melarang jual beli kucing. Jadi jangan jual beli kucing. Pakan kucing, ya boleh pakan kucing. Tapi kucingnya jangan dijual belikan. Apakah istri berdosa bila sedikit memaksa suami? Sedikit memaksa untuk sholat berjamaah atau berangkat taklim, dan alhamdulillah mau berangkat, ya tidak berdosa lah. Ya. Kadang begini ya, bahasa Indonesia itu kadang tidak membedakan. Kalau bahasa Arab itu dibedakan antara amrun, perintah, wa ikrahun, dan paksaan, itu beda. Bahasa Arabnya beda. Jadi tolong bahasanya, kalau ini bukan maksa, merintah, nyuruh, atau menuntut. Talab, menuntut. Ya. Jadi kalau masalah untuk berangkat taklim, suruh berangkat taklim, suruh sholat berjamaah, ini bukan maksa, ini nyuruh. Kalau maksa, la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama, tapi nyuruh wajib. Jangan diartikan la ikraha fiddin berarti kita nggak boleh memerintah, nggak boleh ngelarang, ini salah kaprah. Nggak boleh menghukum, ini salah. Nggak bisa maksa. Maksa nggak bisa. Kita nggak bisa maksa. Tapi merintah iya, melarang iya, menghukum iya kalau kita berwenang. Kalau kita punya wewenang. Ini kadang ada anak diajari sholat, jangan maksa anak. Mau maksa. Ya. Kita itu memerintah. Ingat dalam bahasa Arab itu, perintah itu amrun, larangan itu nahyun, permintaan itu talabun. Kalau memaksa, maksa pun aslinya bahasa Arab. Tapi maksa yang dimaksud di sini kadang ikrah, memaksa. Allah berfirman, la ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama. Walaupun asal kata paksa itu adalah makas. Makas itu dalam hadis la yadkhulul jannah sahibu maks. Tidak akan masuk surga sahibu makas. Makas itu, mohon maaf, pajak, cukai. Riwayat Ahmad, la yadkhulul jannah sahibu maqs. Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak. Ya. Ini di hadisnya. Pajak di sini adalah pajak-pajak yang ada dua versi ulama. Yang pertama mutlak, nggak boleh sama sekali diambil. Yang kedua yang ada nggak ada timbal baliknya. Ya, nggak ada timbal balik. Kalau timbal balik itu misalkan kita punya motor, ada pajak untuk buat jalan raya, itu tidak mengapa kayak gitu. Itu kata Rasulullah demikian. Nah, makas ini maksa. Karena maksa itu, contohnya maksa itu, ini harta kita. Tiba-tiba direnggut, diambil. Nah, ini namanya maksa. Dia bukan siapa-siapa, tapi dia mengambil harta kita. Itu maksa namanya. Nah, itu namanya ikrah. Kalau memerintah orang untuk sholat, itu bukan maksa, itu merintah. Melarang dari maksiat, itu namanya larangan. Menghukum, ya, itu namanya bukan maksa, itu menghukum. Jadi dibedakan ya. Kadang ada orang nyuruh berbuat baik, mencegah dari kemungkaran atau menghukum anaknya, dikatakan ini memaksa anak-anak, mengeksploitasi anak dan seterusnya. Bukan. Dibedakan ya. Di antara orang yang mau buat masalah itu terkadang menyampaikan perkataan yang masih umum tetapi dimaksudkan untuk yang khusus-khusus ya. Akhirnya kayak tadi nyuruh anak untuk sholat dianggapnya maksa. Ini bukan seperti itu. Itu adalah sesuatu yang berbeda. Jadi memerintah itu bukan memaksa, melarang bukan memaksa, mencegah itu bukan memaksa. Ketika kita punya wewenang, mencegah bukan memaksa. Ya. Memaksa adalah contohnya kayak tadi. Kita punya harta, kemudian ada orang ngambil harta kita. Itu maksa namanya. Ya, paham ya? Ya. Apakah istri juga berdosa bila sering meminta tolong, menyuruh? Minta tolong apa nyuruh? Beda nih. Beda. Kalau nyuruh itu, kalau antum, wahai para istri menyuruh, berarti menganggap Anda itu lebih tinggi dari suami. Karena dalam bahasa Arab itu yang namanya amrun, itu talabul a'la lil adna. Jadi petinggi menuntut kepada bawahan, namanya amrun.
Kalau dari bawahan ke atasan namanya tolab atau doa. Jadi lebih tepatnya meminta tolong, jangan memerintah. Kalau merintah itu berarti Anda jadi komandannya suami. Nggak boleh ya. Ya, nggak boleh. Karena suami tipenya pasif. Nggak tahu maksudnya pasif ini gimana. Disuruh dulu baru melakukan. Jadi istrinya tipenya mandor, ya, suaminya modelnya ya karyawan. Ya, jadi manajernya si istrinya mandornya, suaminya karyawan. Nggak boleh begitu ya. Jadi bagaimanapun tipe suami Anda, mintalah tolong, jangan nyuruh. Nada berbicara itu beda, ya. Jangan sekali-kali nyuruh, karena Anda bukan pimpinan. Pimpinannya itu suami Anda. Itu sudah pilihan Anda. Mau pasif, mau aktif, itu suami Anda. Itu amir Anda, pemimpin Anda, imam Anda. Jadi Anda itu hanya boleh meminta tolong. Mas tolong, dan seterusnya. Ya. Namanya minta itu, kalau kalimatnya tolong tapi nunjuk-nunjuk, itu tolong ambil itu, tolong ambil itu. Nah, kalau ini nyuruh, walaupun lafadznya tolong. Itu orang bahasa Indonesia kadang begitu ya. Kalimatnya tolong tapi nyuruh. Nah, sedangkan sebagai istri malu bila sering meminta tolong. Minta tolong memang sudah haknya Anda, jangan malu. Wong nyuruh suami aja nggak malu, minta tolong malu. Ya. Begitu ya. Jadi minta tolong, tapi jangan nyuruh. Ya. Kalau tipe suami Anda itu pasif, ya kasih masukan itu, kasih masukan begini dan seterusnya. Mungkin kadang suami itu bukan pasif ya, tetapi mungkin sudah capek dari luar, sudah kerja. Di rumah cuma duduk-duduk, ya memang capek. Jadi di rumah pengennya duduk istirahat, nanti kohwah sahinya datang, hamirnya datang, kan gitu pengennya. Karena sudah capek di luar bekerja. Ya. Jadi begitu ya, tolong jika Anda seorang yang dipimpin, maka tempatkanlah Anda sebagai orang yang dipimpin, sebagai rakyat, sebagai rakyat. Jika Anda seorang pemimpin, nasihat bagi suami, jadilah Anda seorang pemimpin. Ya. Pemimpin itu yang bertanggung jawab, mengatur, menyetir, gitu ya. Kalau Anda sebagai supir dalam sebuah kendaraan, ya, kemudian mau kanan harus ada yang ngomongin, kanan Pak, kanan, kiri, kanan, kiri, ya berat seperti itu. Ya. Jadi kita harus punya inisiatif, sudah tahu kondisi, mau ke kanan, mau ke kiri. Itulah yang namanya pemimpin. Kita mengayomi, melindungi, membimbing, bertanggung jawab, itu seorang pemimpin. Makanya kepemimpinan itu sangat penting pada diri suami. Karena Rasulullah sudah mengingatkan kullukum ra'in. Kalian itu adalah pemimpin. Jadi kalian itu pemimpin. Bertanggung jawab. Pemimpin itu berarti dia harus inovatif, ya. Dia harus menjadi orang yang memberikan solusi-solusi. Dia harus menjadi orang yang mengatur, mengarahkan, dan paling penting bertanggung jawab. Kadang ada yang lepas-lepasan. Saya nggak tahu ya. Itu sih terserah anak, itu terserah istri, bukan. Ya, ada satu ungkapan yang saya senangi dari tentara. Ya, kalau anak buah itu bersalah, nggak ada anak buah yang salah. Yang ada itu pimpinan yang nggak bisa mimpin, komandan yang nggak bisa mimpin. Makanya ibaratnya kalau ada anak buahnya melakukan kesalahan, yang dimutasi pimpinannya bukan anak buahnya. Kenapa? Tanggung jawab. Ya, minimal ada tanggung jawab. Bagaimanapun ketika anak kita salah, kita nggak bisa ngingkari itu anak kita. Itu anak kita. Salah, itu anak kita. Benar anak kita.
Jadi jangan, oh saya nggak tahu ya, itu anak, terserah anak begitu, nggak bisa begitu. Bagaimanapun itu anak kita, walaupun kita inginnya baik, dia berbuat jahat, gimana pun kita bapaknya, kita yang tanggung jawab. Yaudah, saya bapaknya. Apa kesalahan anak saya? Kita tanggung jawab. Jangan mau dilepas-lepasan, karena zaman sekarang itu orang senangnya lepas-lepasan. Oh saya tidak tahu, oh saya tidak bersalah, oh itu kan ini, oh saya tidak tahu. Cari aman. Itu bukan tipe pemimpin yang bertanggung jawab. Ingat, seorang pemimpin yang bertanggung jawab itu, ya dia siap bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dia pimpin. Maka jadilah kita semuanya imam yang adil, yang bisa menempatkan sesuai dengan tempatnya. Itulah yang pertama kali yang Allah akan naungi di bawah naungannya. Itu imamun adil, pemimpin yang adil, yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Demikian ya. Semoga bermanfaat, karena ini ada wawancara santri baru. Ya. Jadi kita tutup. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.